Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mahkota Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Selamat menyaksikan. Presiden Prabowo Subianto menggelar acara buka puasa bersama di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Jumat, tanggal 21 Maret tahun 2025. Acara ini menjadi ajang silaturahmi antara jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, tokoh agama, serta sejumlah ulama. Salah satu tamu istimewa yang hadir dalam kesempatan tersebut adalah Ustaz Adi Hidayat, seorang ulama yang dikenal dengan wawasan keislamannya yang mendalam dan cara penyampaiannya yang inspiratif. Undangan untuk menghadiri acara tersebut dikirimkan langsung kepada Ustaz Adi beberapa hari sebelumnya. Dalam surat resminya, Prabowo mengungkapkan rasa hormatnya kepada Ustaz Adi Hidayat dan berharap beliau dapat memberikan wejangan kepada para tamu undangan. Bagi Prabowo, bulan Ramadan bukan sekadar momen ibadah, tetapi juga waktu yang tepat untuk memperkuat nilai-nilai spiritual di kalangan pejabat negara. Ustaz Adi Hidayat menerima undangan tersebut dengan penuh antusiasme. Beliau melihat kesempatan ini sebagai wadah untuk menyampaikan pesan moral kepada para pemimpin bangsa. Sebelum keberangkatannya ke istana, beliau menyampaikan kepada para santrinya bahwa dirinya berharap dapat memberikan nasihat yang bermanfaat bagi bangsa ini. Di sisi lain, Istana Merdeka mulai mempersiapkan segala kebutuhan untuk acara tersebut. Panitia memastikan bahwa makanan yang disajikan halal dan sesuai dengan standar kesehatan. Selain itu, ruang utama istana disiapkan untuk sesi kultum singkat sebelum berbuka puasa. Hari yang ditunggu pun tiba. Sejak sore hari, para tamu undangan mulai berdatangan. Para menteri, pejabat tinggi negara, serta tokoh agama tampak hadir dalam suasana yang penuh kehikmatan. Ustaz Adi Hidayat datang dengan mengenakan pakaian sederhana berwarna putih, melambangkan kesederhanaan seorang ulama. Setibanya di istana, Ustaz Adi disambut langsung oleh Presiden Prabowo. Keduanya saling berjabat tangan dengan penuh kehangatan. Prabowo menyampaikan rasa terima kasihnya atas kesediaan Ustaz Adi hadir dalam acara buka bersama ini. Dalam hati, Prabowo berharap wejangan yang akan diberikan nanti dapat memberikan pencerahan bagi dirinya dan jajaran kabinetnya. Tak lama setelah itu, Ustaz Adi dipersilakan menuju podium untuk memberikan ceramah singkat sebelum waktu berbuka puasa tiba. Semua hadirin yang hadir menanti dengan penuh perhatian, siap menyerap ilmu yang akan disampaikan oleh ulama karismatik tersebut. Setelah Prabowo memberikan kata sambutan singkat, Ustaz Adi Hidayat mulai menyampaikan kultum kepada para hadirin. Beliau mengawali ceramahnya dengan sebuah pertanyaan retoris, apakah kita sudah benar-benar menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita? Pertanyaan ini mengundang perhatian semua tamu, termasuk Prabowo yang terlihat serius menyimak. Ustaz Adi menjelaskan bahwa hubungan seseorang dengan Tuhan harus menjadi fondasi utama dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin. Ia mengutip ayat-ayat Al-Quran yang menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan keikhlasan dalam setiap tindakan. Ketika seorang pemimpin merasa selalu diawasi oleh Allah, maka dia tidak akan berani berbuat curang, meskipun tidak ada yang melihatnya, ujar Ustaz Adi dengan penuh penekanan. Kata-katanya menusuk sanubari para pejabat yang hadir, membuat mereka merenungkan setiap perbuatan yang telah mereka lakukan selama ini. Ia juga menyinggung tentang pentingnya kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Menurutnya, kekuasaan bukanlah alat untuk menindas atau memperkaya diri sendiri, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dalam kesempatan tersebut, Ustaz Adi juga mengingatkan agar para pemimpin tidak terbuai oleh kekuasaan.
Kita sering kali melihat betapa manusia mudah berubah ketika diberikan kekuasaan. Ada yang awalnya rendah hati, tetapi setelah mendapat jabatan, ia menjadi sombong. Itulah ujian terbesar seorang pemimpin, katanya. Para hadirin yang mendengarkan ceramah ini tampak tertunduk, seolah sedang merenungkan perkataan Ustaz Adi. Beberapa dari mereka terlihat berbisik satu sama lain, seakan-akan membahas poin-poin yang baru saja disampaikan. Di tengah ceramahnya, Ustaz Adi menyampaikan kisah inspiratif tentang seorang khalifah yang begitu takut kepada Allah hingga menangis setiap kali mengingat tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Kisah ini menjadi cerminan bagi para pejabat yang hadir, mengingatkan mereka akan besarnya tanggung jawab yang mereka emban. Prabowo yang duduk di barisan depan tampak mengangguk-anggukkan kepala, menandakan bahwa ia setuju dengan apa yang disampaikan. Sesekali, ia melirik ke arah para menterinya, berharap mereka juga dapat mengambil hikmah dari nasihat yang disampaikan oleh Ustaz Adi. Ceramah singkat itu ditutup dengan sebuah doa bersama. Ustaz Adi memimpin doa agar para pemimpin bangsa ini diberikan kebijaksanaan dan kekuatan untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Semua hadirin mengangkat tangan mereka, khusyuk dalam doa yang dipanjatkan. Setelah doa selesai, azan maghrib berkumandang, menandakan waktu berbuka puasa telah tiba. Suasana yang sebelumnya penuh dengan perenungan, kini berganti menjadi suasana hangat dan penuh kebersamaan. Azan maghrib berkumandang dari pengeras suara di Istana Kepresidenan. Suara muazin yang merdu menandakan bahwa waktu berbuka telah tiba. Semua tamu undangan, termasuk Presiden Prabowo dan Ustaz Adi Hidayat, serentak mengangkat tangan mereka untuk berdoa sebelum menyantap hidangan. Suasana yang sebelumnya penuh perenungan kini berubah menjadi hangat, penuh kebersamaan. Prabowo terlihat tenang, meneguk air mineral terlebih dahulu sebelum menyantap kurma yang disediakan di hadapannya. Ustaz Adi Hidayat juga melakukan hal yang sama, mengikuti sunnah Nabi dalam berbuka puasa. Di sekeliling mereka, para menteri dan pejabat tinggi negara tampak menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh pihak istana. Menu berbuka puasa kali ini cukup sederhana namun penuh makna. Ada kolak pisang, aneka gorengan, bubur sumsum, serta nasi dan lauk pauk khas Nusantara. Prabowo tampak lebih banyak memilih sayur dan lauk yang ringan, sementara Ustaz Adi terlihat menikmati hidangan dengan penuh syukur. Di tengah suasana berbuka yang akrab, Prabowo sesekali berbincang dengan Ustaz Adi. Mereka membahas tentang makna Ramadan dan bagaimana momen seperti ini seharusnya dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antara pemimpin dan rakyat. Saya percaya, Ustaz, bahwa pemimpin yang baik adalah yang dekat dengan rakyatnya, mendengarkan nasihat ulama, dan selalu mengutamakan kepentingan umat, ujar Prabowo dengan penuh keyakinan. Ustaz Adi mengangguk, lalu menambahkan, betul, Pak Presiden. Pemimpin yang baik adalah yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan umat. Ramadan ini seharusnya menjadi momen refleksi bagi kita semua. Di meja makan lainnya, beberapa menteri terlihat berbincang santai tentang ceramah yang baru saja disampaikan. Beberapa dari mereka mengaku tersentuh dan merasa bahwa wejangan Ustaz Adi sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini. Ada juga yang mengungkapkan niat untuk lebih banyak belajar tentang kepemimpinan dalam Islam. Setelah berbuka, para tamu dipersilakan untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah di area yang telah disiapkan di dalam istana. Prabowo dan Ustaz Adi pun beranjak dari meja makan, menuju tempat salat bersama para pejabat lainnya. Momen kebersamaan ini semakin memperkuat rasa persaudaraan di antara mereka. Selesai salat maghrib berjamaah, Prabowo dan Ustaz Adi Hidayat kembali duduk bersama di salah satu ruangan di Istana Merdeka. Kali ini,
pembicaraan mereka lebih mengarah pada pendidikan Islam di Indonesia. Beberapa perwakilan dari Universitas Al-Azhar Kairo yang turut hadir dalam acara tersebut juga bergabung dalam diskusi. Ustaz Adi membuka pembicaraan dengan menyoroti pentingnya peran pesantren dan lembaga pendidikan Islam dalam membangun karakter bangsa. Pesantren adalah benteng moral dan intelektual bagi generasi muda. Jika kita ingin membangun Indonesia yang kuat, maka kita harus memperkuat pendidikan Islam, ujarnya. Prabowo mendengarkan dengan seksama, sesekali menganggukkan kepala. Ia sangat memahami pentingnya pendidikan dalam membangun bangsa, terutama dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak mulia. Saya sepakat, Ustaz. Pendidikan Islam harus mendapat perhatian lebih. Kita harus memastikan bahwa pesantren-pesantren di Indonesia memiliki fasilitas yang memadai dan tenaga pengajar yang berkualitas, kata Prabowo. Salah satu perwakilan dari Al-Azhar kemudian menjelaskan bagaimana sistem pendidikan di universitas mereka telah melahirkan banyak cendekiawan Muslim di dunia. Ia juga menyampaikan keinginannya untuk menjalin kerjasama yang lebih erat dengan pemerintah Indonesia dalam pengembangan pendidikan Islam. Ustaz Adi menambahkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pendidikan Islam dunia. Kita memiliki ribuan pesantren dan jutaan santri. Jika dikelola dengan baik, Indonesia bisa menjadi kiblat pendidikan Islam, bahkan melebihi negara-negara Timur Tengah, ujarnya penuh semangat. Prabowo mengangguk setuju. Ia kemudian bertanya kepada para tamu tentang langkah konkret yang bisa dilakukan untuk merealisasikan hal tersebut. Beberapa ide mulai bermunculan, seperti pendirian Universitas Islam bertaraf internasional, pemberian beasiswa bagi santri berprestasi, serta penguatan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam dunia. Diskusi tersebut berlangsung dengan penuh antusiasme. Prabowo tampak bersemangat dengan berbagai gagasan yang disampaikan. Ia bahkan meminta stafnya untuk mencatat poin-poin penting yang bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Ustaz Adi pun merasa optimis bahwa dengan dukungan penuh dari pemerintah, pendidikan Islam di Indonesia bisa berkembang lebih pesat. Ia menutup diskusi dengan sebuah harapan, semoga Allah meridai setiap langkah kita dalam membangun bangsa ini melalui pendidikan yang berkualitas. Setelah diskusi tentang pendidikan Islam, Presiden Prabowo mulai mengungkapkan gagasannya terkait pengembangan pesantren di Indonesia. Ia memahami bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak, berilmu, dan berdaya saing. Oleh karena itu, ia ingin agar pemerintah lebih serius dalam memperhatikan kebutuhan pesantren, baik dari segi fasilitas, tenaga pengajar, maupun kurikulumnya. Saya ingin memastikan bahwa pesantren di Indonesia mendapatkan perhatian yang layak. Kita harus membuat kebijakan yang mendukung perkembangan pesantren, bukan hanya sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat pengembangan keilmuan dan keterampilan, ujar Prabowo dengan penuh keyakinan. Ustaz Adi Hidayat menyambut baik niat tersebut. Menurutnya, pesantren tidak hanya harus mengajarkan ilmu agama, tetapi juga harus menyiapkan santri untuk menghadapi tantangan dunia modern. Jika santri kita tidak hanya paham agama tetapi juga memiliki keterampilan di bidang sains, teknologi, dan ekonomi, maka umat Islam akan semakin kuat, kata Ustaz Adi. Prabowo kemudian menanyakan bagaimana skema terbaik untuk merealisasikan program ini. Ustaz Adi menyarankan agar pemerintah membuat model pesantren terpadu yang mengombinasikan pendidikan agama dengan keterampilan praktis. Kita bisa adopsi konsep yang diterapkan oleh beberapa pesantren di luar negeri, di mana santri tidak hanya belajar kitab kuning, tetapi juga dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan zaman, jelasnya.
Beberapa menteri yang hadir dalam diskusi ini mulai mengajukan pendapat mereka. Menteri Pendidikan, misalnya, menyarankan agar ada kolaborasi antara pesantren dengan universitas negeri dan swasta agar lulusan pesantren bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, Menteri Agama mengusulkan agar pemerintah memberikan lebih banyak beasiswa bagi santri berprestasi untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Prabowo menyimak semua masukan tersebut dengan penuh perhatian. Ia kemudian meminta timnya untuk segera merancang kebijakan yang bisa mengakomodasi pengembangan pesantren secara nasional. Ia ingin agar pesantren tidak lagi dipandang sebagai lembaga pendidikan kelas 2, tetapi sebagai institusi yang memiliki peran besar dalam membangun bangsa. Di akhir diskusi, Ustaz Adi mengapresiasi langkah yang diambil Prabowo. Ia berdoa agar kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi umat Islam di Indonesia. Jika pemimpin memiliki niat baik dan ikhlas untuk memajukan pendidikan Islam, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan dan kemudahan, ujarnya. Setelah diskusi mengenai pesantren, suasana di ruangan semakin cair. Para menteri yang hadir terlihat antusias untuk berbicara langsung dengan Ustaz Adi Hidayat. Beberapa dari mereka mengajukan pertanyaan seputar kepemimpinan, kebijakan publik, dan tantangan dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Menteri Keuangan, misalnya, bertanya tentang bagaimana cara mengelola keuangan negara agar sesuai dengan prinsip Islam. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa anggaran negara digunakan dengan cara yang halal dan sesuai syariat, Ustaz? Tanyanya. Ustaz Adi menjawab dengan tenang, dalam Islam, setiap harta yang dikelola harus memiliki transparansi dan pertanggungjawaban. Maka dalam konteks negara, setiap anggaran harus dikelola dengan prinsip amanah, tanpa ada kecurangan atau korupsi. Jika pemimpin dan pejabat memiliki kesadaran bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, maka mereka akan lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara. Menteri Sosial kemudian bertanya tentang cara terbaik untuk mengatasi kesenjangan sosial di Indonesia. Ustaz Adi menjelaskan bahwa salah satu solusi yang diajarkan dalam Islam adalah konsep zakat, infak, dan sedekah. Jika zakat dikelola dengan baik, maka kemiskinan bisa berkurang secara signifikan. Pemerintah harus memastikan bahwa dana sosial seperti zakat dapat tersalurkan secara efektif kepada yang berhak, katanya. Prabowo yang mendengarkan diskusi ini merasa semakin yakin bahwa nilai-nilai Islam dapat menjadi panduan yang kuat dalam membangun negara. Ia semakin bersemangat untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan yang akan diambil pemerintahannya. Dialog antara Ustaz Adi dan para menteri ini berlangsung dengan penuh antusiasme. Setiap menteri yang hadir merasa mendapatkan pencerahan dan perspektif baru dalam menjalankan tugas mereka. Suasana malam itu benar-benar menjadi momen yang penuh makna bagi semua yang hadir. Menjelang akhir acara buka bersama, Prabowo meminta Ustaz Adi Hidayat untuk menyampaikan harapan dan doa bagi masa depan Indonesia. Ustaz, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, saya ingin mendengar apa harapan Ustaz untuk bangsa ini ke depan, kata Prabowo dengan nada penuh ketulusan. Ia menyadari bahwa di tengah tantangan global yang semakin kompleks, Indonesia harus memiliki arah yang jelas untuk maju sebagai bangsa yang besar. Ustaz Adi menghela napas sejenak, lalu mulai berbicara dengan suara lembut namun tegas. Harapan saya adalah agar Indonesia menjadi negara yang maju, sejahtera, dan berkeadilan. Sebuah negara yang pemimpinnya adil, rakyatnya sejahtera, dan nilai-nilai agama menjadi landasan dalam setiap kebijakan, katanya. Ia meyakini bahwa kesejahteraan bangsa tidak hanya bisa dicapai melalui pembangunan ekonomi,
tetapi juga melalui pembangunan karakter dan moral yang kuat. Menurut Ustaz Adi, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki ketulusan dalam mengabdi kepada rakyatnya. Kita membutuhkan pemimpin yang amanah, yang tidak tergoda oleh kekuasaan, dan yang benar-benar ingin memberikan yang terbaik bagi rakyat, lanjutnya. Kata-katanya menggema di ruangan, membuat semua yang hadir merenung tentang pentingnya kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan dalam membangun masa depan bangsa. Jika kita ingin Indonesia menjadi negara yang besar, maka kita harus menyiapkan generasi yang memiliki ilmu dan akhlak. Mereka harus siap menghadapi tantangan zaman tanpa melupakan identitas dan nilai-nilai agama, tambahnya. Ustaz Adi percaya bahwa pendidikan yang baik akan menghasilkan pemimpin-pemimpin masa depan yang mampu membawa perubahan positif bagi negeri ini. Prabowo menyimak dengan saksama setiap kata yang disampaikan oleh Ustaz Adi. Ia sadar bahwa tantangan yang dihadapi bangsa ini tidaklah mudah, tetapi ia merasa semakin yakin bahwa dengan kerjasama antara ulama dan pemerintah, Indonesia bisa mencapai kemajuan yang diharapkan. Saya setuju, Ustaz. Pendidikan adalah kunci. Kita harus berinvestasi dalam pendidikan yang berkualitas untuk mencetak generasi yang siap menghadapi masa depan, ujarnya. Selain pendidikan, Ustaz Adi juga menyoroti pentingnya ekonomi berbasis keumatan. Ia menegaskan bahwa umat Islam harus lebih aktif dalam sektor ekonomi agar tidak tertinggal. Kita harus memiliki kemandirian ekonomi. Jika umat Islam kuat dalam ekonomi, maka kita tidak akan mudah dipermainkan oleh sistem yang tidak berpihak pada kita, katanya. Ia mendorong agar lebih banyak program pemberdayaan ekonomi berbasis syariah yang bisa membantu masyarakat kecil untuk berkembang. Pembicaraan ini semakin membuka wawasan bagi para pejabat yang hadir. Mereka mulai melihat bahwa membangun bangsa tidak hanya sebatas infrastruktur atau kebijakan politik, tetapi juga membangun mental dan moral rakyatnya. Menteri-menteri yang hadir pun mengangguk setuju, menyadari bahwa banyak aspek dalam pemerintahan yang masih perlu diperbaiki agar sesuai dengan nilai-nilai yang disampaikan oleh Ustaz Adi. Setelah panjang lebar membahas harapan untuk bangsa, Prabowo meminta Ustaz Adi untuk menutup acara dengan doa. Dengan hikmat, semua yang hadir menundukkan kepala dan mengamini setiap kata yang dipanjatkan. Ustaz Adi memohon kepada Allah agar negeri ini selalu diberi keberkahan, pemimpinnya diberikan kebijaksanaan, dan rakyatnya selalu hidup dalam kedamaian serta persatuan. Doa itu terasa begitu dalam, seakan menyentuh hati setiap orang yang hadir. Prabowo sendiri tampak terharu, menyadari bahwa tugasnya sebagai presiden bukan hanya mengurus administrasi negara, tetapi juga memastikan bahwa ia membawa kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Suasana haru itu mengakhiri malam yang penuh makna. Para tamu perlahan mulai berpamitan, meninggalkan istana dengan hati yang penuh semangat dan harapan baru untuk Indonesia. Namun, bagi Prabowo, pertemuan malam itu bukan sekadar agenda seremonial, melainkan sebuah titik awal untuk perjalanan panjang dalam membangun bangsa yang lebih baik. Setelah acara buka bersama berakhir, Prabowo memanggil beberapa menteri dan penasihatnya untuk berdiskusi lebih lanjut tentang hal-hal yang telah disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat. Ia merasa bahwa pertemuan tadi bukan hanya sekadar acara seremonial, tetapi juga momentum untuk menyusun langkah nyata dalam membangun Indonesia ke depan. Saya ingin memastikan bahwa nilai-nilai yang kita bicarakan tadi tidak hanya berhenti di meja makan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan pemerintah, ujar Prabowo dengan nada serius.
Ia menyadari bahwa kerja sama antara ulama dan pemerintah harus semakin diperkuat agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga pada moral dan spiritual rakyat. Para menteri yang hadir mengangguk setuju. Menteri Pendidikan mengusulkan agar pemerintah lebih banyak menggandeng ulama dan akademisi dalam merancang kurikulum yang tidak hanya mencetak generasi cerdas, tetapi juga berkarakter kuat. Kita perlu pendidikan yang lebih menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan, ujarnya. Menteri Agama pun menambahkan bahwa pemerintah harus lebih banyak melibatkan ulama dalam berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Jika ulama dan pemimpin bekerja bersama, kita bisa memastikan bahwa program pemerintah benar-benar menyentuh hati dan kebutuhan rakyat, katanya. Prabowo kemudian meminta agar dibuat program-program konkret yang bisa menjadi bukti nyata dari sinergi antara ulama dan pemerintah. Ia tidak ingin pertemuan malam itu hanya menjadi wacana tanpa tindakan. Saya ingin ada kebijakan yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan ekonomi keumatan, tegasnya. Diskusi berlanjut hingga larut malam. Beberapa ide mulai mengemuka, seperti peningkatan beasiswa bagi santri berprestasi, pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, hingga program pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat kecil dengan pendampingan dari ulama. Prabowo tampak puas dengan ide-ide yang muncul. Sementara itu, Ustaz Adi Hidayat sendiri juga tidak ingin momentum ini berlalu begitu saja. Keesokan harinya, ia bertemu dengan sejumlah tokoh agama dan akademisi untuk membahas bagaimana ulama bisa lebih aktif dalam membantu pemerintah dalam membangun bangsa. Kita harus bergerak, tidak hanya mengkritik kebijakan, tetapi juga memberi solusi, ujarnya kepada para ulama yang hadir. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat untuk lebih aktif dalam menyuarakan program-program yang berpihak pada rakyat. Mereka juga akan bekerja sama dengan pemerintah dalam menyusun strategi dakwah yang lebih modern dan sesuai dengan tantangan zaman. Dengan adanya komitmen dari kedua belah pihak, baik pemerintah maupun ulama, Prabowo semakin yakin bahwa masa depan Indonesia akan lebih cerah. Ia percaya bahwa sinergi antara ulama dan pemimpin adalah kunci untuk membangun bangsa yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga kuat dalam nilai-nilai spiritual dan kebangsaan. Pertemuan malam itu telah menjadi titik awal bagi babak baru dalam kepemimpinannya. Kini, ia semakin mantap untuk melangkah dengan visi besar, menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, beradab, dan penuh berkah. Setelah diskusi panjang dengan para menteri dan tokoh agama, Prabowo langsung menginstruksikan timnya untuk merancang program konkret yang bisa segera diterapkan. Ia ingin agar nilai-nilai yang telah dibahas bersama Ustaz Adi Hidayat tidak hanya berhenti di pembicaraan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Salah satu program yang mulai disusun adalah pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Prabowo meyakini bahwa masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga bisa menjadi pusat kegiatan sosial dan ekonomi umat. Jika masjid bisa menjadi pusat ekonomi, kita bisa membantu masyarakat kecil untuk lebih mandiri, ujarnya dalam rapat bersama Menteri Agama dan Menteri Koperasi. Dalam program ini, masjid akan diberdayakan untuk menjadi pusat pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat. Para santri dan jamaah akan diberikan pelatihan bisnis, mulai dari cara mengelola keuangan, pemasaran digital, hingga strategi untuk mengembangkan usaha. Prabowo ingin agar umat Islam tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen yang bisa bersaing di pasar global. Selain itu, pemerintah juga mulai merancang program beasiswa khusus untuk santri berprestasi.
Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para santri yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam maupun luar negeri. Santri harus punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan terbaik, kata Menteri Pendidikan dalam rapat tersebut. Ustaz Adi Hidayat yang turut dimintai pendapatnya sangat mendukung langkah ini. Ia menekankan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa. Jika kita ingin Indonesia maju, kita harus menyiapkan generasi yang tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki akhlak yang kuat, katanya. Ia juga menyarankan agar dalam program ini, pemerintah menggandeng pesantren-pesantren untuk menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Di bidang ekonomi, Prabowo juga menyoroti pentingnya penguatan usaha mikro dan kecil yang berbasis syariah. Ia meminta agar perbankan syariah lebih didorong untuk membantu pengusaha kecil agar mereka bisa berkembang tanpa terbebani bunga tinggi. Banyak umat Islam yang ingin berdagang, tetapi terjebak dalam sistem yang tidak berpihak pada mereka. Kita harus hadir untuk memberikan solusi, katanya. Program ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk para ulama dan pelaku usaha. Banyak yang berharap bahwa dengan adanya kebijakan ini, perekonomian umat Islam bisa semakin kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh sistem yang merugikan mereka. Di sisi lain, Prabowo juga ingin memastikan bahwa nilai-nilai moral dan kebangsaan tetap menjadi bagian dari pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat. Ia meminta agar dakwah Islam yang sejuk dan moderat lebih diperkuat, sehingga Islam bisa menjadi solusi bagi berbagai permasalahan bangsa, bukan malah menjadi sumber perpecahan. Untuk itu, pemerintah berencana menggelar berbagai forum dan diskusi antara ulama, akademisi, dan pemerintah untuk merumuskan strategi dakwah yang lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Islam harus hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kita harus menyebarkan Islam yang damai, yang bisa merangkul semua golongan, ujar Ustaz Adi. Seiring dengan semakin matangnya rencana-rencana tersebut, Prabowo merasa optimis bahwa bangsa Indonesia bisa maju dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya. Ia percaya bahwa jika ulama dan pemerintah bisa bersinergi dengan baik, Indonesia akan menjadi negara yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga kokoh dalam nilai-nilai moral dan spiritual. Dengan semangat baru ini, Prabowo berkomitmen untuk terus bekerja keras mewujudkan program-program tersebut. Ia ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi rakyat dan sesuai dengan prinsip keadilan serta keberkahan. Tanda hubung.